Gua akan buka review single Boleh Juga ini dengan pertanyaan, orang gila mana yang hari ini rilis lagu centil kayak begitu gitu. Dan label mana yang merilis single penyanyinya secara tiba-tiba, tanpa teaser, tanpa pre-save, kayak tiba-tiba aja gitu. Jadi gue ingin mengucapkan selamat datang di Salma era di mana kalau ada yang susah ngapain harus gampang, dan promo terbaik adalah tanpa promo. Gue sangat setuju kalau lagu ini disebut lagu centil ya, bukan hanya karena liriknya, tapi juga dari aransemennya. Tapi sebelum itu, gue mau mulai dari struktur lagunya dulu ya. Dari struktur, dia hanya ada 2 verse, ada pre-chorus, ada chorus, bridge, dan coda. Dan lagu ini lumayan panjang ya, 3 menit 48 detik, ya hampir 4 menit lah. Dari segi lirik, lagu ini memilih gaya bahasa lugas ya. Dan semuanya menggunakan vokal A sebagai ritma dari awal sampai akhir. Ini kayaknya Nino yang nulis sih. Karena setahu gua, Nino yang biasanya memperhatikan teknis menulis lirik seperti ini. Kemudian dari segi aransemen, seperti yang tadi gue bilang, kata centil memang cocok untuk aransemen lagu ini. Di awal kita udah dikasih ketukan-ketukan atau sinkopasi ala funk gitu di verse pertama. Kenapa gue bilang centil? Karena banyak sekali bebunyian di sini. Ada suara trompet, saksofon, dentingan, synthesizer, electric piano, tuning, claps, dan struman clean electric gitar. Kalau lu dengerin di platform resmi ya, yang audionya bagus, itu pasti kedengeran semua. Bahasa kasarnya, aransemen lagu ini banyak gaya, tapi kok harmonis gitu. Gua malah melihat musiknya sangat melodik sekali walaupun ini lagu uptempo ya. Karena banyak melodi tersendiri yang dimainkan masing-masing instrumen di luar flow utama lagunya. Dan itu tetap dengan harmonis di atas beatnya. Jadi ya kesannya centil gitu. Gue susah jelasinnya tapi banyak ornamentasi yang menarik dengan notasi-notasi centil dari beberapa instrumen di aransemen lagu ini. Jadi shout out lah buat Lali Ilmanino untuk komposisi musik yang luar biasa ini. Lah heran kalau mereka jadi salah satu komposer muda terbaik di Indonesia. Secara genre ini udah kayak fusion gitu ya. Dalam artian banyak aliran musik yang coba diselipkan di lagu ini. Mungkin setiap orang akan mendapatkan vibe yang berbeda-beda. Tapi kalau gua mendengar lagu ini, ya ada sedikit funknya, ada jazzy-nya, ada sedikit sentuhan city popnya. Tapi secara garis besar lagu ini tetap berjalan dalam alur medium pop beat atau pop groove. Dan gak hanya bisa untuk centil-centilan, tapi buat ngedance pun lagu ini masih masuk banget ya. Apalagi kalau ngedance-nya dengan centil. Sekarang gue akan meng-highlight beberapa bagian yang menurut gue menarik. Yang pertama jelas pada verse 1 ya. Dibuka dengan intro yang gue gak tahu itu pakai apa, harusnya itu synthesizer ya. Yang lalu tiba-tiba lagunya langsung menunjukkan karakternya dengan aksen ketukan atau sinkopasi ala funk gitu. Jadi di awal lagu doang orang udah diajak ngedance gitu dengan lagu ini. Yang kedua pada bagian backing vokal dan layer vokal sama. Gak tahu kenapa penempatan suara backingnya kok kesannya jadi menambah kecentilan lagu ini gitu. Terus ketika suara Salma dikasih layer, gue gak tahu apakah itu efek atau suara dari backing vokal atau malah suara Salma sendiri. Tapi bagian itu terdengar flawless dan renyah banget. Yang ketiga pada bagian modulasi, sepengamatan gua ada 4 modulasi di lagu ini. Ada naik dan ada turun. Tapi yang menarik ada di bagian setelah chorus pertama. Modulasinya tanpa vokal tapi dibikin kayak efek elektro gitu. Dan itu menurut gua sangat keren sekali. Ada yang punya. Kemudian tentu saja pada modulasi di bagian bridge. Selain modulasinya, gue juga ke distract sama isian drumnya yang dibikin freestyle dengan tempo yang agak gantung di situ, dan itu gokil sih. Yang keempat, pada bassnya, aduh keren banget sih. Bassnya itu melodik jadi jalan gitu, dan ada satu improvisasi dari bassnya yang menurut gue enak banget. Coba orang gila mana itu yang isi bassnya? Soalnya keren banget sih. Dan yang terakhir tentu saja pada vokalnya Salma sendiri secara keseluruhan. Ya seperti biasa timbrenya sangat cocok lah untuk lagu seperti ini. Terbukti di Bunga Hati yang juga uptempo dia berhasil. Dan kedua lagu ini, Bunga Hati dan Boleh Juga ini sama-sama ada pada medium tempo ya. Kalau Bunga Hati itu ada di 92 BPM dan Boleh Juga ini ada di 99 BPM. Jadi untuk bikin tren dance TikTok, tempo ini jelas masuk banget.
Dan juga progresi chord di lagu ini enak-enak banget. Jadi transisi antar bagian lagu itu jadi terasa semakin mewah gitu. Jadi mungkin itu kira-kira yang bisa gue sampaikan di review single Boleh Juga ini. Dan gue sedikit ingin mengulang apa yang disampaikan Salma di Station Head, bahwa jangan berpatokan pada angka, karena angka pasti bisa dilewati, pencapaian pasti bisa disamai, tapi berfokuslah pada harfiahnya musik itu diciptakan. Musik dan lagu diciptakan untuk hiburan, bukan buat balapan. Jadi nikmati lagunya, streaming yang banyak kalau emang suka lagunya, selebihnya biarkan semesta yang bekerja. Intinya kalau kata Salma jangan dijadikan beban. Dan jika nanti lagu ini menjadi top chart, maka itu karena lagunya enak dan berkualitas. Dan kalaupun tidak bisa sampai ke situ, ya nggak apa-apa. Karena chart ataupun viralnya sebuah lagu itu hanya soal kuantitas pelaka. Makanya yang tampil di Java Jazz itu malah banyak yang nggak viral gitu. Jadi dengarkanlah lagu ini di platform resmi, jangan di-download yang sifatnya ilegal, streaming yang banyak kalau suka lagunya, dan jangan lupa habis centil-centilan tetap harus pulang ke rumah, sekalian dengerin menghati dan menghargai kata rindu. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mengapresiasi konten-konten gua, bisa melalui link yang ada di profile. Karena berapapun jumlah dukungan teman-teman akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan thanks for watching. Celakanya diriku tak pandai sembunyikan rasa.